Ian meringas pelan saat Theo mengobati lukanya. Saat ini dia kembali berada di rumah pria itu lagi. Sepertinya takdir berpihak padanya saat ini. Theo selesai mengobati luka di pipi gadis itu dan kemudian menyingkirkan kotak obat-obatannya. Ian sudah mandi dan membersihkan dirinya. Theo memberikannya pakaian pria itu lagi yang selalu saja kebesaran di tubuhnya. Ian menatap Theo. Pria itu terlihat kaku, pendiam. Sudah kukatakan itu hanya kebetulan, ujar Theo. Suara itu rendah dan terdengar dingin, namun memiliki unsur. Saat ini mereka duduk berhadapan di atas ranjang kamar Ian. Walaupun kebetulan, aku tetap berterima kasih. Theo hanya menjeringnya kecil. Seumur hidup baru kali ini ada orang yang berterima kasih kepada orang sepertinya. Istirahatlah. Ucap Ian dengan serius dan membalas. Jujur saja nyali Ian sekarang menciut saat mengetahui bahwa keluar negeri sendirian tanpa arah itu mengerikan. Bahkan sudah 2 kali dia berada dalam bahaya. Semuanya tidak seindah yang dibayangkan. Theo menatapnya dengan pandangan datar. Gadis itu terlihat sangat putus asa dan membalas. Jika Ian tinggal bersama dengannya, Theo tidak yakin sesuatu yang buruk tidak akan terjadi. Namun dia merasa kasihan kepada Ian. Theo terlihat berpikir. 1 bulan lumayan lama, tapi sepertinya tidak sampai berdampak akan hal yang buruk. Baiklah, ikuti peraturanku selama ini dan jangan membuat ulah. Ian berdiri. Dia masih merasa tidak percaya apa yang dikatakan oleh Taeyong. Jadi pria itu bersedia menampung sini. Langsung saja Ian memeluk Taeyong dengan erat dan menyandarkan kepalanya di dada bidang itu. Taeyong, terima kasih. Aku berjanji akan membalas kebaikanmu. Aku berjanji. Sekali lagi, terima kasih. Ian langsung berjanji dan maju pipi Taeyong. Dia tidak peduli jika pria itu akan marah atau memakinya sekarang. Taeyong terkejut dan menatap Ian dengan tatapan tajamnya. Jangan sembarangan. Jika berani memancingku, kau akan tahu akibatnya. Taeyong terlihat marah, kemudian keluar dari kamar. Ian merasa bingung kenapa pria itu marah sekali. Cium pipi adalah hal yang sangat biasa. Tidak, tapi kenapa Taeyong marah? Cium pipi saja marah, dasar kaku. Taeyong keluar dari kamarnya dan duduk di depan lukisannya. Sebaiknya dia mencari ide untuk dilukis daripada mengurusi gadis itu. Namun anehnya, yang ada di pikiran Taeyong adalah Yen, gadis cantik dengan rambut coklat dan bola mata yang berbinar cerah. Taeyong menggelengkan kepalanya pelan. Perempuan sialan. Taeyong membanting kuas di tempat kayunya lalu memilih masuk ke dalam kamar. Kenapa baru 1 hari yang hadir dalam kesehariannya membuat Taeyong menjadi berubah, memiliki rasa kasihan, bersedia memberi tumpangan.
Theo melirik ke arah jendela kamarnya. Dia memandang datar dua orang berpakaian jas hitam yang telah rapi yang berlalu lalang di depan gerbang rumahnya. Hari ini tidak aman, pasti dia dipantau karena ada sosok lain yang berada di depan rumahnya saat ini, yaitu Yen. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam pikiran Yen bahwa hidupnya di lulusan akan menjadi seperti ini. Awalnya Yen hanya membayangkan kabar kelulusan, menyewa apartemen dan hidup enak selama berapa bulan sambil menikmati indahnya kota lulusan. Namun takdir tidak seindah yang dibayangkan. Kejadian tidak terduga terjadi padanya hingga mengantarkan Yen mengenal sosok misterius yang bernama Taeyong. Namun hari ini Taeyong sedang memasukkan gitar ke dalam kotak. Sepertinya pria itu mau pergi. Taeyong, kau mau pergi kemana? Kepada kota untuk pertunjukan. Yen berpikir jika Taeyong pergi dia akan sendirian, dan Yen tidak mau sendirian. Dia harus ikut bersama pria itu. Aku ikut juga ya, aku takut di rumah ini sendirian. Ucap Yen dengan memelas. Taeyong memandang datar gadis itu. Dia melihat Yen dari atas sampai bawah. Sudah 3 hari gadis itu terus menggunakan pakaiannya. Taeyong sadar bahwa Yen pergi tidak membawa pakaian, meninggalkan gadis itu sendirian di rumah tentu beresiko besar. Yen membuka paper bag tersebut yang isinya pakaian wanita mulai dari atasan, serta gaun, belum lagi sabun, shampoo, parfum, dan membuka paper bag yang terakhir. Dia tersenyum dengan wajah merah, bakal lengkap dengan Taeyong sangat perhatian. Kapan pria itu membeli semua ini? Taeyong, kapan kau membeli semua ini? Imut sekali, motif bunga-bunga, Jabian sambil menenteng di depan Taeyong, bahkan menempelkan. Hal itu membuat Taeyong berdalam kaku. Akan kucoba, sepertinya kekecilan sedikit, ucap Yen sambil memandang tersebut dan mencoba-coba memasangkan. Yen seolah lupa bahwa dia masih berada di sana. Kurasa kau tidak lupa letak kamar di mana? Suara itu membuat Yen menatap ke arah Taeyong, kemudian gadis itu tertawa tanpa dosa. Sorry, aku lupa. Ya Tuhan, dasar dikira punya aku kecil sekali. Apa-apa dia tidak memperhatikannya. Dasar laki-laki tanpa rasa. Yen melihat pantulan anatomia di cermin. Dia cantik dan memiliki tubuh yang indah, tapi kenapa membuat dia tertarik sangat sulit. Yen membongkar paper bag berisi berapa potong pakaian itu. Demi Tuhan, semua dress dan pakaian yang dibelikan. Dia yang sangat sopan, lengkap dengan kancing yang hampir mencekik leher. Yen memakai sebuah flat shoes berwarna brown. Setelah Yen merasa cocok, kemudian dia keluar dari kamar. Dia memperhatikan gadis itu yang keluar dari kamar tanpa henti. Yen tersenyum ceria di depan Taeyong. Taeyong tidak tahu kenapa dress biasa itu tidak cocok untuk Yen, padahal dia asal pilih. Ayo Taeyong, kita pergi sekarang. Yen mendekati Taeyong, langsung memeluk erat lengan pria itu. Taeyong melepaskan tangan Yen.
Ini hanya fashion jika dikancing semua terlalu kolot, lagi pula terlalu kekecilan. Kebetulan sekali kita pergi ke kota, aku ingin pangkas rambut, aku juga butuh baju tidur yang aku butuh. Theo menengok kesal dan berjalan terus ke depan. Ian asik mengoceh sampai lupa bahwa Theo tidak lagi di sampingnya. Hei Theo, tunggu. Ian berlari kecil mengimbangi langkahnya dengan Theo dan saat ini dia berada di samping pria itu. Theo melihat diri sekelilingnya, dia tahu saat ini sedang dipantau. Theo kan suka kali meninggalkanku sih, nanti menyesal lagi seperti kemarin. Ian kembali menempeli Taeyong dan memeluk lengan pria itu dengan erat layaknya pacarnya. Dia memilih mendiamkannya saja mengingat dia sedang dipantau, dan dia mulai jangan memperingatkan gadis itu yang selalu menempelinya seperti perangko. Dia harus berpenampilan berbeda. Bagaimana Ian masih takut jika ayahnya mengirim orang suruhan untuk mencarinya. Ian melihat penampilannya yang terlihat baru, ternyata dia cocok juga berambut pendek. Tak lama kemudian Ian keluar dan menghampiri Taeyong dan kembali menggandeng tangan pria itu. Sekarang apa lagi? Kosmetik. Kau tidak hanya menyusahkan tapi juga hobi menghabiskan uangku. Ambillah, pergi beli sendiri. Ian menangkap dompet kulit yang dilemparkan Taeyong ke arahnya. Kau tidak takut aku diculik? Biasakan untuk berani. Ian berjalan mendekati Taeyong. Aku ingin kau yang temani ya, please. Taeyong hanya menengok sebal. Dia diam saja. Dia pertandanya iya. Setelah keluar dari toko kosmetik, Ian masuk ke dalam toko underwear khusus wanita. Dia bersikeras tidak mau ikut, dan pria itu menunggu di luar. Akhirnya Ian masuk sendiri. Dia memilih bra dan celana sesuai seleranya, dan jangan lupakan baju tidur. Sepertinya ini bagus juga, walaupun bukan Victoria's Secret. Ian duduk di bangku panjang di pusat kota sambil memakan es krimnya. Dia melihat Taeyong yang sedang bernyanyi sambil bermain gitar tidak jauh darinya. Pria itu selalu mempesona penonton. Tengok terlalu ramai, seolah semua orang menunggu pertunjukan itu. Ian tidak paham lagi. Dia sepertinya sangat menyukai Taeyong sekarang, walaupun pria itu tidak pernah tersenyum dan sangat dingin. Tapi Ian tetap menyukainya dibandingkan pria-pria sempurna yang mengajarnya di luar sana. Mengapa kau? Ian sudah siap berdiri dan berlari ke arah Taeyong. Dia merasa ketakutan. Namun penampilan pria asing depannya saat ini terlihat sangat rapi, tidak seperti penjahat. Maaf Nona, aku bukan orang jahat. Ian melihat penampilan pria itu dan sepertinya memang bukanlah orang jahat. Pria itu bisa bahasa Inggris ternyata. Aku rasa itu bukan urusanmu tuan, dan kau siapanya Taeyong, aku penjaganya. Ian membisikkan matanya curiga. Penjaga? Apakah sejenis bodyguard? Namun kedatangan Taeyong yang tiba-tiba menggenggam tangannya tentu saja membuat Ian terkejut. She's my girlfriend, dia adalah kekasihku. Ian mengeluarkan matanya. Apa dia tidak salah dengar? Taeyong baru saja mengakuinya kekasih. Apakah Ian bermimpi sekarang? Pria itu terlihat menunduk saat berhadapan dengan Taeyong.
Baiklah, maafkan aku Tuan. Pria tersebut kemudian pergi. Ian masih tersenyum dengan pipi memerah sambil menatap wajah Taeyong setelah kepergian. Pada itu Taeyong pun menyadari bahwa dia masih menggenggam tangan Ian, kemudian dengan cepat melepaskannya. Taeyong, kau tidak usah malu, barusan kau mengakuiku sebagai kekasihmu, ucap Ian sambil tersenyum. Itu agar kau aman, dan ingat, ada yang menanyakan namamu, kau harus mengatakan namamu adalah Jin. Jin merasa heran, kenapa harus Jin? Aku adalah Yen. Siapa? Taeyong tersenyum kecil. Ian mengejapkan matanya 2 kali saat melihat senyum kecil selama 5 detik itu. Pria itu jauh lebih tampan saat tersenyum. Sebelum menaiki kereta untuk pulang, seperti biasa, Taeyong memberikan semua uangnya kepada seorang pengemis jalanan. Ia merasa heran akan hal itu. Pengemis itu tersenyum dan terlihat bahagia karena pemberian uang dari Taeyong. Pria pengemis dengan mata sebelah buta itu tersenyum. Ian merasa ngeri saat ditatap oleh pengemis itu. Taeyong hanya diam, dia hanya menganggap ucapan itu omong kosong belakang. Dia memilih langsung pergi bersama Ian, sedangkan Ian merasa takut melihat senyuman si pengemis tua itu. Taeyong, kenapa kau memberikan semua uang hasil menyanyimu kepada pengemis? Mereka yang menuduhkan aku melakukan pertunjukan bukan mencari uang, tapi hobi. Dan kau masih mengatakan bahwa kau orang jahat, aku tidak percaya. Bersedekah, setidaknya kau bisa menambah amal tanpa harus menjadi orang baik. Taeyong tidak menghabiskan banyak uang, harganya murah kok. Ucapnya sambil membuka pakaian tidurnya yang berwarna hitam. Taeyong mendekati gadis itu dan duduk di sampingnya. Untuk apa kau membeli pakaian seperti ini? Untuk menggodamu, kau kan susah sekali tergoda. Apakah aku kurang cantik dibandingkan wanita di lukisanmu? Ian mendekati wajah Taeyong dan menyentuh pria itu. Sekarang mata mereka sedang bertatapan dengan jarak yang begitu dekat. Jika Taeyong ingin, bisa saja dia menghabisi kehidupannya ini sekarang juga. Karena kau belum mengenal Taeyong sesungguhnya, gadis kecil, ucap Taeyong depan wajah Ian. Tangan pria memainkan ujung rambut Ian secara perlahan, kemudian mendorong dahi Ian dengan pelan sampai membuat wajah gadis itu menjauh. Ian memasang wajah sebal, sedangkan Taeyong berdiri dan berjalan masuk ke arah kamarnya. Taeyong sial menyebalkan sekali. Ian mengeluh kesah. Kenapa sulit sekali menggoda Taeyong yang harus memikirkan cara lain agar rasa penasarannya hilang. Dasar suci, lihat saja Taeyong, pastikan imanmu akan goyah.